Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari riset dan kajian pasar potensial ekspor minyak sawit mentah atau disebut juga crude palm oil. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rafa Nindya Salsabila dan juga rekan saya Mutia Ramadan dan juga Nurul Aulia. Baik, di sini mengenai latar belakang. Indonesia merupakan produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, dengan crude palm oil atau CPO sebagai komoditas unggulan penyumbang devisa ekspor sektor perkebunan. CPO memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional karena menjadi bahan baku utama berbagai industri pangan dan non-pangan serta memiliki potensi nilai tambah melalui pengembangan produk turunan. Oleh karena itu, diperlukan kajian pasar untuk menganalisis potensi, tantangan, dan strategi ekspor CPO agar mampu bersaing secara berkelanjutan di pasar global. Selanjutnya, untuk metode riset, di sini kami menggunakan metode riset sekunder, yaitu penelitian yang memanfaatkan data dan informasi dari sumber resmi serta publikasi kredibel. Metode ini dipilih karena relevan untuk menganalisis potensi pasar ekspor CPO, termasuk tren impor, struktur pasar, dan dinamika perdagangan internasional. Data dianalisis secara deskriptif dan komparatif untuk mengkaji permintaan pasar, posisi Indonesia sebagai eksportir utama, serta peluang dan tantangan ekspor CPO ke negara tujuan. Sumber data diperoleh dari lembaga resmi, laporan perdagangan internasional, dan publikasi akademik. Selanjutnya, untuk tren impor. Berdasarkan data impor crude palm oil atau CPO India dengan kode HS 15110, volume impor menunjukkan tren fluktuatif dari tahun ke tahun yang mencerminkan penyesuaian terhadap kebutuhan konsumsi domestik, kondisi stok, dan kebijakan pemerintah. Sebagai konsumen minyak nabati terbesar di dunia, India tidak selalu meningkatkan impor CPO secara konsisten karena mempertimbangkan stabilisasi harga dalam negeri. Sementara itu, nilai CPO cenderung lebih volatil dibanding volumenya. Pada beberapa periode, nilai impor meningkat meskipun volume relatif stabil atau menurun, yang mengindikasikan pengaruh kenaikan harga CPO global. Sebaliknya, saat harga global menurun, peningkatan volume impor tidak selalu diikuti kenaikan nilai impor yang sebanding. Perbedaan pergerakan nilai dan volume impor menunjukkan bahwa harga global memegang peranan dominan. Hal ini menegaskan bahwa impor CPO India ditentukan oleh kombinasi faktor harga, kebijakan, dan ketahanan pangan, sehingga tren nilai dan volume impor tidak selalu bergerak searah. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, Saudari Nurul. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai karakteristik konsumen. Pasar CPO bersifat bisnis to bisnis, di mana konsumen utama adalah industri pengolahan minyak dan sektor food processing. Konsumen industri sangat mempertimbangkan faktor harga, kualitas, dan kontinuitas pasokan dalam memilih pemasok. Minyak sawit lebih diminati dibandingkan minyak nabati substitusi seperti soybean oil dan sunflower oil karena memiliki harga lebih kompetitif dan fleksibilitas penggunaan. Keunggulan Indonesia sebagai pemasok dengan kapasitas produksi besar dan pasokan stabil sesuai dengan kebutuhan konsumen industri di India. Nah, di pasar India, estimasi harga jual retail atau HJR minyak sawit olahan berada pada kisaran 90 sampai 125 rupiah per kilogram, tergantung segmen pasar. Variasi harga ini dipengaruhi oleh harga CPO global, nilai tukar rupiah terhadap USD, biaya masuk dan pajak domestik, biaya distribusi, serta margin retail. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis pesaing. Di sini terlihat ada tabel indikator pesaing, dan 5 pesaing Indonesia untuk ekspor ke India. Nah, persaingan utama Indonesia di pasar India berasal dari Malaysia sebagai sesama eksportir crude palm oil. Persaingan terjadi terutama dalam aspek harga kualitas produk.
Pasar minyak sawit di India bersifat sangat kompetitif dan tersegmentasi dengan pemain lokal seperti Fortune dan Freedom yang unggul pada harga murah dan distribusi luas untuk konsumen mass market. Namun dengan diferensiasi kualitas yang terbatas. Sementara itu, pemasok global dari Malaysia menempati segmen harga tinggi dan kualitas premium berkat reputasi, sertifikasi berkelanjutan, serta konsistensi pasokan meski terkendala biaya logistik dan tarif impor. Di sini Thailand berperan sebagai pemasok alternatif dengan posisi harga dan kualitas menengah, namun memiliki daya tarik merek yang relatif lebih lemah dibanding di pasar India. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, posisi strategis ideal Indonesia berada pada segmen harga menengah dengan kualitas tinggi, mengisi celah antara produk lokal berharga murah dan produk Malaysia yang premium. Keunggulan Indonesia sebagai produsen CPO utama dengan kapasitas besar, efisiensi biaya, kualitas kompetitif, dan kontinuitas pasokan memungkinkan Indonesia menawarkan keseimbangan harga dan mutu yang menarik bagi importir India. Posisi ini menunjukkan adanya market gap yang dapat dimanfaatkan Indonesia untuk membangun diferensiasi berkelanjutan dan menjadi pemasok strategis di pasar India. Selanjutnya, mengenai tarif bea masuk. Tarif bea masuk merupakan faktor penting yang memengaruhi daya saing CPO impor di pasar India. Pemerintah India menerapkan kebijakan tarif yang bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan kondisi ekonomi domestik. Penurunan tarif bea masuk CPO mentah dilakukan untuk menjaga stabilitas harga pangan dan meningkatkan terjangkauan minyak goreng. Selanjutnya, mengenai sertifikasi dan hambatan non-tarif. Selain tarif, hambatan non-tarif menjadi tantangan dalam ekspor CPO ke India, terutama terkait standar mutu dan regulasi keamanan pangan. Produk CPO yang diimpor harus memenuhi persyaratan teknis, sertifikasi, dan dokumen mutu yang ditetapkan oleh otoritas India. Ketidakpatuhan terhadap regulasi tersebut dapat menyebabkan penolakan produk atau keterlambatan distribusi. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap standar dan pengendalian mutu menjadi faktor kunci keberhasilan ekspor CPO Indonesia ke pasar India. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Mutia Ramadan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan pelayanan. Berdasarkan hasil analisis pada bab 1 sampai bab 3, dapat disimpulkan bahwa pasar India layak secara ekonomi, strategi, dan operasional untuk ekspor minyak sawit mentah. Kenapa? Karena kelayakan ini didukung oleh tingginya tingkat konsumsi minyak nabati di India, keterbatasan produksi domestik, serta ketergantungan yang besar terhadap impor. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai rekomendasi strategi pemasaran awal 4P, yaitu price, product, promotion, dan place. Pertama di sini ada produk, di mana kita menggunakan strategi yang difokuskan pada pemenuhan standar mutu dan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh otoritas India, di mana kita harus memenuhi ketentuan kualitas seperti kadar asam lemak bebas, kejernihan, warna, serta keamanan pangan. Penyedia dokumen juga harus memenuhi sertifikasi mutu dan sertifikasi keberlanjutan sehingga menjadi nilai tambah untuk Indonesia sendiri dalam meningkatkan kepercayaan importir. Selanjutnya ada price atau harga. Di sini kita memakai strategi yang direkomendasikan adalah strategi harga kompetitif dengan pendekatan penetrasi pasar secara moderat, di mana penetapan harga dilakukan dengan mempertimbangkan harga CPO global, biaya logistik, tarif bea masuk, dan struktur biaya rantai pasok. Selanjutnya ada promosi atau promotion, di mana strategi yang digunakan adalah difokuskan pada pasar bisnis to bisnis karena CPO merupakan komoditas industri. Promosi dilakukan melalui partisipasi dalam pameran dagang internasional, forum perdagangan bilateral, dan misi dagang untuk membangun hubungan bisnis Indonesia dengan importir, refinery, dan trading house, di mana informasi promosi menekankan keunggulan Indonesia dalam kapasitas produksi, stabilitas pasokan, dan pengalaman panjang dalam perdagangan CPO global. Selanjutnya ada place atau distribusi, di mana model yang kita gunakan dan yang paling sesuai adalah melalui importir tunggal atau trading house yang memiliki fasilitas pengolahan dan jaringan distribusi domestik di India. Pola ini memungkinkan efisiensi biaya, rantai pasok yang lebih pendek, serta pengendalian kualitas yang baik, di mana hubungan langsung dengan mitra distribusi juga mendukung kerjasama jangka menengah dan jangka panjang yang lebih stabil. Terakhir, kita akan membahas mengenai identifikasi dan mitigasi risiko utama, di mana pada ekspor crude palm oil ini ke India, kita menghadapi beberapa risiko utama, seperti risiko fluktuasi nilai tukar, di mana kita dapat mengatasi dengan penggunaan kontrak dalam mata uang dolar dan strategi lindung nilai melalui perbankan. Selanjutnya ada risiko fluktuasi harga, di mana kita dapat mengatasinya dengan menggunakan metode pembayaran letter of credit, at
dan asuransi kredit ekspor. Sementara itu, di risiko lainnya ada risiko perubahan regulasi dan hambatan non-tarif, di mana kita dapat mengatasi melalui pemantauan kebijakan secara berkala, serta kepatuhan penuh terhadap standar mutu, sertifikasi, dan ketentuan administrasi yang berlaku di India. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan ataupun perilaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.